nih, rumah di Bintaro bergaya minimalis modern, spesifikasinya premium. Lokasinya cuma 5 menit ke stasiun Jurangmangu. Ayo kita review sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman supaya channel ini makin berkembang. Nah, buat teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Ataupun teman-teman yang tertarik membeli rumah yang akan kita review nanti, teman-teman bisa hubung kita di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Tenang aja, harga, promo maupun gimmicknya itu akan sama persis dengan apa yang diberikan developer. Oke, langsung aja. Kali ini aku lagi berada di salah satu perumahan terbaru di daerah Bintaro bernama Neville Residence. Nah, Neville Residence ini letaknya sangat strategis karena cuma berjarak 5 menit aja ke stasiun Jurangmangu ataupun ke stasiun Pondok Ranji. Nah, kalau teman-teman mau belanja, teman-teman cukup 10 menit aja ke Pasar Modern Bintaro ataupun Mall Bintaro Exchange. Nah, untuk teman-teman yang butuh sekolahan, di sini juga letaknya sangat strategis banget karena cuma berjarak 5 menit ke SMA Negeri 4 Tangerang Selatan ataupun SD Al-Kautsar yang berjarak cuma 6 menit. Untuk urusan darurat, di sini juga dekat sekali dengan Rumah Sakit Cinta Kasih yang berjarak cuma sekitar 3 menit dan Rumah Sakit Tia yang berjarak cuma 5 menit aja, teman-teman. Nah, Neville Residence ini berdiri di atas lahan 6.000 meter persegi yang nantinya akan ada 48 unit rumah, teman-teman. Di mana fasilitasnya sudah menggunakan sistem keamanan one gate system, ada parkir khusus tamu, dan ada taman bermain untuk anak. Dan row jalannya sendiri sudah selebar 6 meter, pastinya sudah cukup banget kalau berlalu lalang dengan tetangga. Nah, di mana row jalannya sudah menggunakan paving box berkekuatan 350 MPa, pastinya sudah kuat banget nih. Nah, di belakang aku adalah rumah contohnya, teman-teman, di mana rumah contoh ini menggunakan spesifikasi yang sudah cukup premium. Pondasinya sudah menggunakan flat plate beton bertulang, dindingnya double bata merah, lantainya Hobonjo install ukuran 60x60, sanitary by Toto, rangka atap baja ringan, dan ditutup dengan genteng spandek berpasir. Nah, Neville Residence ini memiliki dua tipe tanah, teman-teman, yaitu tipe tanah 72 dan tipe tanah 80. Sementara luas bangunannya itu memiliki 3 tipe ya, teman-teman ya. Ada tipe 69, ada tipe luas bangunan 72, dan ada tipe luas bangunan di 75. Nah, di belakang aku ini adalah rumah contohnya dengan luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunannya di 69 meter persegi. Nah, teman-teman bisa lihat ke belakang aku ya. Rumah ini tuh mengusung tema modern minimalis, teman-teman, di mana ada permainan bata expose di area bagian depan fasadnya. Juga rumah ini tuh fasadnya unik banget karena dia dinamis memainkan pola maju mundur di area lantai 2-nya nih, dengan perpaduan 3 warna yaitu putih gading, dark grey, dan juga abu-abu, teman-teman. Jadi rumah ini tuh benar-benar kelihatan lebih kalem tapi terlihat sangat elegan. Halo, buat teman-teman yang lagi cari rumah, teman-teman bisa mendapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari konsultasi KPR, survei rumahnya, ke pengurusan KPR, sampai serah terima rumahnya. Oh iya, harga rumah, promo maupun gimmicknya itu sama persis dengan apa yang diberikan developer. Nah, karena kita tim independen, tentunya kita juga bekerja sama dengan 95% perumahan yang ada di selatan Jakarta sampai ke Serpong. Selain itu, kita juga menjelaskan secara objektif. Jadi bukan cuma plusnya saja, tapi konsekuensi dari setiap proyek juga kita jelaskan, yang hal itu tidak bisa kita jelaskan di YouTube. Akan ada banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa terima kalau menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, sekarang teman-teman bisa ikut aku ke area bagian carportnya, di mana rumah ini selebar 6 meter. Nah, ini adalah area carportnya, di mana area carportnya ini di bawahnya itu sudah menggunakan tali air dan menggunakan cor beton seperti ini, teman-teman. Dan dia dipadukan juga dengan rock tile ukuran 30x30 seperti ini, teman-teman. Jadi kayak batuan alam gitu ya dia motifnya ya. Sehingga kalau kena air dia nih nggak gampang licin, teman-teman. Nah, di sini tuh dia sudah diberikan tali air. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyuci kendaraan nih, jadi airnya itu langsung ke area bagian jalan ya, yang dimana di depannya itu sudah diberikan drainase yang sudah cukup rapi, teman-teman. Nah, ini adalah area di bagian tamannya nih. Nah, area taman ini juga sudah cukup lebar, teman-teman, yaitu sekitar 1,5 meter ya.
dimana teman-teman bisa taruhin kembang-kembang untuk menambah nuansa asri ke area bagian rumah. Rumah ini sudah berdaya listrik sebesar 2200 watt. Pastinya sudah cukup mengakomodir segala kebutuhan teman-teman nih. Teman-teman bisa kesini. Di sini tuh ada jendela yang cukup besar yang menghubungkan langsung ke area kamar tidur di lantai 1. Nah, jadi ini area carportnya ini juga sudah cukup lebar ya teman-teman ya, dan juga sudah cukup panjang. Pasti kalau teman-teman naruh mobil di sini, mobilnya tuh dia nggak akan sampai keluar dari area carportnya teman-teman. Nih, ya karena ini dia cukup panjang ya, dimana di atasnya tuh kalau teman-teman beli rumah di sini itu sudah include dengan kanopinya yang menggunakan Alderon. Nah, kita review sedikit kanopinya. Kanopi ini dia menggunakan besi holo, ditopang dengan besi holo setebal ukuran 5x10, dan di atasnya itu dia menggunakan ukuran 4x6, dimana atapnya dia sudah menggunakan Alderon teman-teman. Ini pastinya sudah cukup bagus ya, dan ini cukup tinggi, jadinya sirkulasi udara yang masuk ke area carportnya saja sudah bagus banget teman-teman. Nah, di area sininya adalah area transisi antara area bagian carport, taman, dan juga bagian dalam rumahnya nih. Nah, ini menggunakan keramik rock tile ukuran 40x40 berwarna abu-abu teman-teman. Jadi ya ini menyesuaikan dengan tema di area bagian fasadnya. Yang tadi di atas kan ada warna dark gray, ini juga sudah menggunakan lantai rock tile berwarna dark gray. Nah, pintunya dia sudah menggunakan engineering wood yang sangat tinggi nih teman-teman. Jadi rumahnya ini looks-nya ini sangat mewah banget, dan gagangnya juga motifnya panjang seperti ini. Oke, setelah kita mereview area bagian depan rumahnya, sekarang ikut aku ke bagian dalam rumahnya. Yuk! Oke, sekarang kita review bagian dalam rumahnya teman-teman. Nah, begitu kita masuk nih, ambience-nya benar-benar hangat ya, karena ruangannya cukup compact, dan di depannya ini ada jendela yang cukup besar yang teman-teman bisa buka untuk mengganti atau membuat sirkulasi udara di dalamnya menjadi lebih baik. Bisa juga untuk pencahayaan supaya lebih optimal ke bagian area living roomnya nih. Jadi kalau siang teman-teman tuh nggak banyak nyalain lampu. Nah, ini adalah referensi aja ya teman-teman ya. Tentunya kalau teman-teman beli di sini, teman-teman mau mengatur layoutnya sesuai dengan keinginan teman-teman, bebas banget nih. Nah, ini adalah ruangan living roomnya, dimana eye levelnya ini juga sudah cukup enak ke area TV ya. Dan di bagian sini tuh teman-teman, ini adalah referensinya dipakein backdrop ya, seperti ini nih. Nah, kemudian di sininya ini ada area dining yang teman-teman bisa taruhin 4 bangku ya. Nah, oh ya, untuk lantainya sendiri di sini sudah menggunakan homogeneous style nih, 60x60, dan ceilingnya sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 3,2 meter. Oke, sekarang kita ke sini. Di sini tuh ada satu kamar tidur di area lantai bawah yang ukurannya juga cukup besar teman-teman. Jadi teman-teman taruhin bed ukuran queen di sini pun masih muat sebenarnya ya. Dan di mana di sebelah situnya tuh teman-teman bisa bikin wardrobe ya, atau lemari-lemari buat touch up juga bisa. Dan di sebelah situnya itu ada jendela yang ukuran cukup besar yang teman-teman bisa gunain untuk sirkulasi udara atau optimalisasi cahaya yang masuk ke area kamar tidur di lantai 1 ini. Nah, di depannya ini ada area kamar mandi teman-teman. Dia memanfaatkan area bawah tangga ya. Ini secara headspace untuk aku yang tingginya sekitar 182 cm masih cukup aman nih. Dimana dia di bawahnya tuh kayak dipasangin anak tangga turun 2 step ya. Nah, kita segini teman-teman nih, dimana dia sudah menggunakan sanitary by Toto juga. Nah, dindingnya dia sudah menggunakan dinding keramik berwarna putih, pastinya memberikan ambience yang lebih ada di area kamar mandinya nih. Dan pintunya juga sudah solid banget ya, pastinya ini anti air, jadi nggak cepat lapuk. Oke, di depannya ini ada satu area yang teman-teman bisa jadikan ini sebagai storage area nih. Jadi teman-teman tinggal bikinin kabinet-kabinet furniture gitu aja. Teman-teman bisa nyimpan sepatu, bisa nyimpan barang-barang yang sekiranya nggak enak kelihatan oleh mata. Oke. Nah, ini uniknya lagi nih teman-teman. Jadi di sini tuh ada satu area backyard yang ada dapurnya teman-teman. Nah, uniknya lagi di sini tuh pakai pintu sliding door seperti ini. Jadi kalau misalnya masak di area belakang, ini aromanya nggak masuk ke dalam area dalam rumahnya ya. Nah, ini adalah referensi dapur di area belakang nih. Dan di sini teman-teman sebenarnya ini kalau teman-teman mau bikin
cor di sini sehingga dapurnya ini lebih lebar. Ini bisa banget ya. Nah, di atasnya nih teman-teman tinggal bikin kanopi nih. Jadi kalau misalnya hujan, pastinya di area sini tuh nggak begitu becek ya. Atau teman-teman bisa pasangin kayak bisa taruhin batu-batu kerikil ya, sehingga kalau misalnya hujan dia tuh nggak tampias ke area ubinnya sini nih, yang sudah menggunakan rock tile ukuran 40 x 40. Nah, bagusnya lagi di sini tuh dindingnya sudah menggunakan dinding kamprot seperti ini nih, yang dicat berwarna abu-abu. Nah, teman-teman juga bisa taruhin outdoor AC di area sini nih. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau cor, teman-teman bikin area service di sebelah sini juga masih bisa nih. Gitu. Dimana ini ada bak kontrolnya ya. Bak kontrol di depan juga ada, di sebelah situ juga ada. Oke, sekarang kita masuk lagi. Nah, ini referensinya sedikit aku ulang lagi. Di sini bisa teman-teman taruhin dining area. Jadi kalau misalnya masak dari situ, bawa makanannya ini nggak jauh ke area dining sebelah sini. Gitu. Oke, setelah kita mereview di lantai satunya, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Yuk. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2, tapi seperti biasa kita review dulu apa aja yang ada di area tangga. Nah, area tangga ini nanti teman-teman sudah mendapatkan railing seperti ini ya. Jadinya railingnya ini menggunakan hollow ukuran 1 x 4 cm. Nih, jadinya udah cukup kuat untuk sisi keamanan. Dan untuk sisi pencahayaan, di situ ada jendela yang cukup besar teman-teman, yang pastinya bisa mengoptimalisasi cahaya matahari yang masuk ke area tangga. Jadinya tangganya ini tetap terang teman-teman, tanpa lampu di siang hari. Tapi kalau teman-teman misalnya nih mau request ini supaya bisa dibuka ya, supaya ada sirkulasi udara, ini bisa banget. Tapi teman-teman harus ngomong di awal nih. Jadi supaya di area jendelanya ini bisa ada sirkulasi udara di area tangga nih. Nah, sekarang kita ada di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, begitu kita sampai, ini yang tadi aku bilang nih, di sini juga ada untuk pencahayaan ya, jendela yang ukurannya juga cukup besar. Teman-teman bisa buka nih seperti ini, jadi sirkulasi udara di area lantai 2 ini cukup bagus teman-teman, dan begitupun juga untuk cahayanya ya. Oke, kita masuk dulu ke area kamar mandi nih. Kamar mandinya ini cukup besar teman-teman ya. Nah, ini juga ada sirkulasi udaranya nih, jadi ketika teman-teman mohon maaf lagi mandi atau buang air, jadi baunya itu nggak masuk ke area kamar ataupun di lantai 2-nya nih. Nah, ini juga sudah menggunakan dinding yang sudah dilapisi dengan keramik berwarna putih, sanitary by Toto, dan di sininya untuk area klosetnya. Untuk pintunya sendiri dia sudah menggunakan pintu solid by Dexon, pastinya sudah cukup bagus. Oke, kita kesini dulu. Ini ada satu ruang kamar tidur untuk anak nih, yang ukurannya juga cukup besar teman-teman. Ini kalau teman-teman pakai in bed ukuran king, di sini masih muat banget ya pastinya ya. Dan di sini tuh ada jendela yang bisa dibuka nih, buat sirkulasi udara ataupun cahaya matahari ya. Nih, seger banget nih, enak. Oke, sebelah sini ya teman-teman bisa bikinin atau taruhin lemari atau area-area wardrobe, terserah teman-teman, karena ukurannya juga masih cukup besar. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidur utamanya teman-teman, yang ukurannya bener-bener besar sekali nih. Wah. Oke, aku bahas di area sini dulu. Area sini tuh unik banget karena dia kamarnya itu modelnya itu tembok, terus dia ada coakan gini nih. Jadi untuk lemari cocok banget nih. Teman-teman tinggal panggil tukang furniture untuk mengukur dan bikin furniture seperti ini nih referensinya tuh. Jadi dia nggak makan tempat lagi karena dia sudah sejajar dengan temboknya nih. Tuh asik banget ya. Tuh. Nah, di sini teman-teman paling bisa bikinin untuk area meja rias ya. Gitu. Nah, ini bed pakai ukuran king, di sini masih muat banget teman-teman. Oke, kita geser ke sini. Secara mobilitas di area kamar tidur utama ini masih cukup lega ya, walaupun dia pakai bed ukuran king sekalipun. Nah, di sini ada jendela yang ukurannya cukup besar teman-teman. Tuh, jadi dia bisa dibuka buat sirkulasi udara nih di dalam kamarnya menjadi enak banget nih. Begitupun untuk cahaya matahari ya. Oke, kita geser ke sini. Di sini masih ada satu area yang teman-teman bisa gunain untuk walking space atau untuk area touch up nih, karena dia di depan itu ada jendela nih.
Yang pastinya kalau untuk make up ataupun untuk belajar, untuk bekerja, di sini masih enak banget karena cahayanya cukup baik, teman-teman. Gitu. Oke, setelah kita membahas tentang rumahnya, kali ini kita akan bahas harga dan cicilannya nih, teman-teman. Untuk luas tanah standar di 72 meter persegi dengan dimensi 6x12 dan luas bangunannya 69, harga cashnya itu mulai dari 1.446 juta, sementara harga KPR-nya itu mulai dari 1.518.300.000. Nah, kalau kita breakdown ke cicilan dengan salah satu bank yang bekerja sama dengan developer ini, yaitu BSI, cicilan tahun pertamanya itu 10.700.000, tahun kedua 11.235.000, tahun ketiga 11.796.750, tahun keempatnya 12.386.580, tahun kelimanya 13.005.980 rupiah, dan tahun ke-6 sampai tahun ke-20 itu cicilannya di 16.225.296 rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup booking 10 juta dan itu sudah free legalitas juga free kanopi ya. Teman-teman tinggal bayar fee KPR-nya aja. Nah, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman supaya channelnya makin berkembang. Nah, buat teman-teman yang butuh referensi rumah dan tips KPR, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Nah, setiap rumah pasti ada jodohnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim rumahku. Karena rumahku, teman kamu cari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.